down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saira Natasha. Dan sekarang kita sudah sampai di bab networking modeles. Jadi pada bab kali ini ada beberapa materi yang saya akan bahas. Yang pertama kita akan mengenal konsep dasar networking modeles. Yang kedua kita akan mempelajari TCP/IP model. Yang ketiga kita akan membahas encapsulation dan decapsulation. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai OSI layer. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenal konsep dasar networking. Jadi konsep dasar yang pertama itu jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Lalu untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking modeles. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan OpenStack networking modeles yang tersedia. Untuk saat ini, OpenStack networking modeles yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Lanjut ke konsep yang kedua. Nah, masalahnya jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking model sendiri. Di sini sudah ada contohnya pada tahun 1974 IBM Sistem Arsitektur Network. Di sini sudah ada contohnya dua open, yaitu OSI model dan TCP/IP model. Lanjut kita ke konsep yang ketiga. Maka dari itu datanglah open networking model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. Di sini sudah ada contohnya ya. Dan sekarang kita lanjut ke materi TCP/IP model. Jadi TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini cuma digunakan. Jadi TCP/IP model itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda networking itu bisa saling berkomunikasi. Jadi bagaimana saat komputer yang berbeda bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian dua kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, yaitu networking access, internet, transport, dan application. Namun, penerapan real networking TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer, yaitu physical, data link, network, transport, dan application. Dan sekarang kita akan menjelaskan kelima layer ini. Dan sekarang kita mulai dari TCP/IP application layer. Jadi application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh server atau service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAV, SSH, dan DSB. Atau HTTP itu digunakan ketika mengakses suatu web server. Di sini ada contohnya merequest web SIPCOM kepada web server. Web server menggunakan HTTP header. Kita lanjut ke TCP/IP transport layer. Jadi, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP atau UDP. Lalu salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer
khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Di sini sudah ada contohnya ya teman-teman. Kita lanjut ke TCP/IP networking layer. Untuk networking layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Kita akan menjelaskan itu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang kedua, routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian networking layer yang bekerja layanannya kantor, pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Lalu, physical layer mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Dan sekarang kita lanjut ke materi encapsulation dan decapsulation. Jadi encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Di sini sudah ada contohnya, yaitu ada dua contoh encapsulation dan decapsulation. Dan sekarang kita lanjut. Dan di sini sudah ada beberapa contoh sebagai klien dan server. Di sini sudah ada banyak ya contoh-contohnya. Dan sekarang kita lanjut ke materi OSI model konsep. Jadi untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Lalu sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Jadi karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, Interconnection Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Dan sekarang kita lanjut ke materi OSI model layer. Jadi di sini sudah ada 7 OSI model yang berkaitannya dengan user interface. Lalu berkaitannya dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Di sini sudah ada contohnya ya untuk OSI model TCP atau IP model. Dan sekarang kita lanjut. Di sini sudah ada beberapa penerapan 7 OSI model dan TCP/IP model. Dan sekian dari pembahasan kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.